Sudah? Nggak ada lagi? Karena saya lanjutkan ya. Ini tentang perilaku konsumen dan strategi. Nah, itu tahapan dalam pengembangan strategi pemasaran. Jadi kan pertama, menurut Cravens di tahun 2000 itu kan analisis situasi. Ya kan kita harus tahu situasi kondisi konsumen seperti apa, lingkungan seperti apa, terus habis itu baru kita bisa merancang strategi pemasaran. Nah itu tadi loh mas, kita analisis dulu misalnya kondisi perilaku konsumen itu seperti apa. Nah kalau kita sudah tahu oh konsumen sukanya barang seperti ini dengan harga yang sekian, misalnya target kita siapa kita sudah tahu, baru kita merancang strategi pemasaran. Itu tadi maksudnya bikin desain 4P nya, produk seperti apa ya, spesifik produk seperti apa yang mau kita jual. Misalnya kita mau jual minuman misalnya minuman apa, minuman cao. Nah cao kan udah banyak yang jual ya toh, tapi cao yang seperti apa, misalnya mau dimodifikasi jadi apa, nah itu kan beda. Itu mungkin yang bisa jadi keunggulan perusahaan kita. Terus harganya seperti apa, misalnya dengan cao yang unik kita bisa menjual dengan harga yang agak tinggi karena nggak ada di tempat yang lain seperti itu. Terus cara distribusinya seperti apa, misalnya langsung door to door jualnya atau mau ada di event apa, terus promosikannya seperti apa. Nah kayak gitu tadi. Terus setelah strateginya dirancang, terus dikembangkanlah program itu. Terus habis itu baru implementasinya seperti apa. Nah itu terus semacam circle, jadi cycle berulang-ulang seperti itu terus. Paham ya? Pahamkah? Kalau ada yang mau ditanyakan, saya lanjut. Nah ini lebih ya, analisis situasinya seperti apa, ini menemukan gambaran lingkungan internal eksternal perusahaan ya tadi. Jadi kita punya apa, perusahaan kita itu bisa menghasilkan produk seperti apa, sumber dayanya apa yang kita punya, terus di luar itu pengennya seperti apa, bisa nggak kita dengan sumber daya misalnya yang kita punya, raw material yang kita punya, bisa nggak memenuhi keinginan konsumen. Nah itu kan dia analisis kan, pesaing kita juga seperti apa mereka sudah menjual produk seperti apa, kita perlu menjual yang kayak gimana yang supaya terlihat unik dan diminati oleh konsumen itu. Nah ini informasi dapat diperoleh melalui sistem informasi manajemen. Nanti mbak-mbak sama mas-mas bakalan dapat mata kuliah ini, jadi saya nggak menjelaskan secara detail. Jadi ini sih kalau kita bilang sistem informasi berarti itu biasanya sudah terkomputerisasi. Jadi catatan harian internal, terus sistem intelijen pemasaran sama riset pemasaran itu semua sudah terkomputerisasi gitu. Nah apa yang dimaksud sama pasar, Bayu? Tahu pasar? Tempat bertemunya pembeli dan penjual, pangsa pasar kita juga. Nah itu. Nah cara untuk melakukan analisis situasi itu dengan segmentasi pasar. Jadi kan masih ingat kan segmentasi pasar? Nggak perlu saya ulangi toh. Apa segmentasi pasar? Pengelompokan apa mas? Beda antar ketentuan. Membagi pasar dalam beberapa kelompok. Jadi dibagi-bagi toh. Terus pemahaman pasar secara terus menerus ini juga penting.
gimana untuk bisa menganalisis situasi. Jangan lupa ya STP nggak saya jelaskan lagi loh. Masa dulu sudah saya jelaskan sampai berbusa-busa terus lupa sekarang. Ini terus merancang strategi pemasaran itu menekan target pasar, itu position STP, pokoknya ini ya STP. Pokoknya kalau kita bahas tentang pemasaran ya pasti ada STP, pasti ada bauran pemasaran, itu sudah pasti, tidak mungkin tidak. Terus habis itu ini pengembangan program pemasaran, itu bisa melalui strategi bauran pemasaran 4P atau 7P. Ini juga tidak boleh lupa ya. Terus implementasi dan mengelola strategi pasar, menyiapkan perencanaan pemasaran dan anggaran. Implementasi rencana sama menggunakan rencana dalam mengelola dan mengawasi strategi secara terus menerus. Jadi setelah diimplementasikan itu sesuai ndak sama rencana awal kita kira-kira kalau ndak sesuai atau misalnya kondisinya berubah ya kita harus bisa mengadakan perubahan juga, jadi harus bisa cepat beradaptasi. Kayak contohnya misalnya Nokia itu dulu kan, Nokia tuh sangat kuat kan kekuatannya di industri handphone ya toh, hampir semua orang dulu pakai Nokia. Tapi begitu dia telat sedikit yang namanya inovasi, karena mereka merasa mereka sudah kuat posisinya di industri seluler, telepon seluler, mereka tidak mau melakukan inovasi, akhirnya kalah. Sekarang mana nggak ada kan yang namanya Nokia. Kayak itu, jadi harus cepat beradaptasi, cepat melakukan perubahan, apalagi kalau misalnya bisnisnya bisnis teknologi itu hari ini apa, bulan depan sudah bisa ada yang baru lagi ya kan. Itu tadi harus bisa berubah mengikuti keadaan. Oke, sudah selesai malam ini, hanya modul 1 dulu saja. Ada yang mau ditanyakan kah? Halo. Paham ya? Ini cuma mengulang, refreshing, tapi ya banyak yang lupa. Aduh. Macam mana pula? Waduh. Mikirin apa? Iya, dibaca-baca lagi. Harus. Tipe apa? Tipe apa, Mas? Tips tah. Tipe. Iku ya. Dibayangin aja. Anggap aja ini kan tentang perilaku konsumen, ya bayangin diri sendiri. Iya, judulnya aja. Kalau belajar itu sambil dibayangin langsung implementasinya. Misalnya kalau kita belajar tentang perilaku konsumen, misalnya tadi kayak proses pengambilan keputusan itu ada 5. Ingat-ingat aja, mas sama mbak, kira-kira biasanya sesuai enggak? Oh iya sih ya, sebelum beli aku ngapain dulu, saya cari kebutuhannya, kita butuh apa, terus cari informasinya gimana. Nah itu kan kalau sambil dibayangin